'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay, stay. Yeah. Hold me up, tie me down, 'cause I don't wanna leave your side. I swear you never know. Halo, kembali lagi dengan Nita P94. Oke guys, jadi hari ini aku mau membahas tentang dermapen mengatasi bekas luka. Nah, jadi sebelum aku membahas treatment yang aku lakukan sama diriku sendiri, yaitu bekas lukaku. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan bahwa treatment dermapen itu bisa untuk bekas luka. Nah, bukan cuman untuk bekas jerawat, flek, tapi bisa juga untuk menghilangkan segala jenis bekas-bekas luka ya. Tetapi untuk bekas luka tertentu memang tidak dianjurkan ya guys. Nah, apa aja sih bekas luka yang gak boleh di treatment pakai dermapen? Salah satunya adalah bekas luka keloid ya. Kalau itu emang harus dilakukan sama dokter ya. Kalau aku itu ada diajarkan di sana hanya untuk bekas luka yang tidak menimbulkan keloid. Nah, sebelum aku melakukan treatment ini, aku pastikan dulu aku ini tipenya kalau misalnya kena luka itu penyembuhannya bakalan timbul keloid enggak gitu ya. Jadi aku harus bener-bener tahu dulu. Jadi aku memang ada keloid, namun di bagian luka tertentu itu ada yang tidak timbul keloid. Jadi itu yang aku treatment. Nah, sebelum aku melakukan treatment, kalian bisa lihat dulu foto aku dimana aku posisi bekas lukanya itu seperti ini. Nah, kalian tadi udah lihat ya foto kaki aku dan bekas-bekas lukanya. Jadi bekas-bekas luka aku itu semua lebih dominan di lutut aku gitu. Dia warnanya kehitam-hitaman tapi kayak ada bercak-bercak putih. Dan itu lumayan terlihat sih kalau misalnya aku pakai rok pendek atau celana pendek itu nggak pede karena posisinya itu pada di daerah lutut gitu dan ada di betis juga ya. Jadi itulah yang aku treatment. Nah, cara treatmentnya gimana? Cara treatmentnya sama juga seperti mentreatment wajah. Cuman bedanya kalau kaki itu kepanjangan jarumnya itu aku buat ya untuk aku pribadi. Nah, jadi kepanjangan jarum yang aku buat ke lukaku itu, ke bekas lukaku itu sekitaran 2 ya. Jadi supaya hasil dari tusukannya itu lebih tajam terus nggak terasa sakit. Jadi aku buat 2. Nah, jadi yang aku mau kasih tahu di sini untuk serumnya itu sendiri. Jadi serum yang aku gunakan untuk bekas luka itu aku pakai serum yang Scar ya untuk menghilangkan bopeng. Jadi aku gunakan serum Scar untuk menghilangkan bopeng. Nah, jadi bekas luka ini kan hampir sama tuh dengan bopeng ya. Cuman bedanya kan bopeng itu di wajah, sementara bekas luka itu ada di kaki, di apa gitu ya. Jadi aku buat itu ya guys. Nah, merek yang aku pakai masih sama. Nanti kalian bisa baca di deskripsi merek apa yang aku pakai. Nah, untuk prosesnya sendiri tetap menggunakan anestesi yang pastinya. Terus aku membersihkannya menggunakan alkohol. Dan sebelum aku oleskan anestesi, aku membersihkan dahulu luka-lukaku ya. Aku bersihkan menggunakan, yang pertama adalah aku bersihkan menggunakan alkohol. Setelah itu aku bersihkan lagi dengan betadine. Setelah itu baru aku masuk tahap pengolesan anestesi. Nah, setelah aku oleskan anestesi, aku tutup lagi ya. Setelah aku tutup, aku tunggu sekitaran 30 menit, lalu aku bersihkan lagi ya menggunakan alkohol, baru betadine. Nah, setelah itu semuanya sudah aku lakukan, barulah aku melakukan treatmentnya. Nah, seperti di video ini, begini aku melakukan treatmentnya ya guys. Kalian bisa lihat di video ini.
Nah, tadi kalian udah lihat di video itu gimana aku ngerjainnya. Nah, seperti itulah aku nge-treatment kakiku sendiri. Nah, untuk rasa sakit yang ditimbulkan nggak terlalu sakit-sakit banget karena posisinya di kaki ya. Jadi rasa sakit wajah dengan kaki itu menurut aku pribadi agak sedikit berbeda. Jadi lebih dominan sakit di wajah sih. Nah, seperti yang udah kalian lihat nih juga di wajah aku nih, jadi aku bakalan lakukan treatment di bulan ini, tapi untuk sekarang ini belum karena kondisinya masih datang bulan. Jadi untuk jerawat aku udah nggak ada lagi, jadi tinggal merah. Jadi aku nanti mau treatment bekas jerawatnya ini. Namun kalau untuk bopeng aku udah nggak ada ya, aku nggak ada bopeng, jadi lebih ke bekas jerawat ya. Nanti aku update lagi video tentang dermapen wajahku sendiri. Nah, jadi tadi aku udah tunjukin ke kalian gimana aku ngerjain kaki aku dengan treatment dermapen itu. Nah, setelah aku mengerjakannya, setelah aku treatment selesai semuanya, step terakhir itu aku tetap menggunakan alkohol. Nah, tau gak sih pas proses pengolesan alkohol itu emang perih banget. Nah, kenapa aku harus mengoleskan alkohol? Alkohol ini mencegah infeksi, mencegah terjadinya peradangan. Jadi biasanya luka yang gak dioleskan alkohol, contohnya ya, kita jatuh nih, jadi lutut kita luka. Kalau misalnya kita nggak olesin alkohol, itu lukanya bakalan meradang, terjadi kayak bernanah gitu ya, ataupun pokoknya koreng-korengan gitu. Dan akhirnya penyembuhannya pun biasanya kan kita abaikan tuh, kita nggak kasih obatnya. Jadi pas proses penyembuhan lukanya itu, dia menyembuhkan dirinya sendiri, tapi nggak ada vitamin, nggak ada apapun yang kita kasih, dan akhirnya terjadilah bekas luka. Nah, setelah aku treatment, aku kasih lagi itu tadi alkoholnya. Lalu setelah aku bersihkan benar-benar dengan alkohol, aku tunggu kira-kira beberapa menit, baru aku olesin lah serumnya lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang misalnya serumnya itu lumayan mahal, kalian bisa jadi sekitar menghemat biaya sedikit ya, yang aku lakukan pribadi dan itu memang berhasil. Dan aku juga udah ada kerjain ke satu pasien, tapi nanti videonya aku buat lagi ya. Nah, jadi setelah 1 minggu setelah aku treatment ya, ini aku udah selesai treatment, terus 1 minggu kemudian kan aku mau pakai yang namanya serum beauty tadi. Nah, lepas dari serum beauty itu aku ganti dengan bio oil. Jadi teman-teman, bio oil itu bagus banget untuk menyembuhkan bekas luka kalian. Jadi nggak usah capek-capek beli yang mahal-mahal, kalian tinggal beli bio oil. Namun penggunaan bio oil ini harus seminggu setelah kalian treatment, karena posisinya kan itu bekas luka masih posisi merah, jadi hasilnya nanti cepat sembuhnya dan hasilnya pun mulus. Nah, jadi karena penyembuhan di kaki sama di wajah itu beda. Kalau di kaki dia lebih dominan lama ya, beda sama wajah itu bisa kayak 3 atau 7 hari udah ngelupas semua. Namun kalau untuk kaki itu bisa hampir kayak 1 bulan ya. Dan aku mengalami itu ada sekitaran hampir 3 minggu. Dan ini aku bakalan kasih foto-foto di hari pertama pengelupasan, kedua, ketiga, kalian bisa lihat ya.
Nah, kalian tadi udah lihat ya, itu adalah di hari pertama pengelupasan, hari kedua, hari ketiga, dan di situ aku udah jelasin juga, aku udah tulis, kalian bisa lihat perkembangannya. Nah, itulah proses pengelupasannya, dan proses pengelupasan itu hampir sekitaran 3 minggu ya guys, baru dia benar-benar bersih. Dan inilah foto terakhir setelah semua ngelupas, jadi masih kondisi merah-merah, cuman bekas lukanya udah hampir pulih ya, udah hampir memudar, jadi nggak separah yang di awal ya. Dan ini dia fotonya. Nah, kalian udah lihat ya foto terakhir hasil pengelupasan dan juga gimana perbandingannya di awal dan terakhirnya. Dan aku ngerasa puas banget dengan hasilnya karena tidak terjadi peradangan juga, karena aku pastinya selalu menggunakan di step akhir itu adalah alkohol untuk mensterilkan supaya nggak terjadi peradangan ketika kita melakukan treatment itu ya guys. Oke, buat teman-teman yang mau melakukan treatment Dermapen ini, kalian juga bisa melakukannya untuk bekas luka ya. Jadi selain untuk bekas jerawat, bopeng, flek, dia juga bisa untuk bekas luka. Namun yang perlu kalian ingat, bekas luka yang boleh di treatment adalah bekas luka yang tidak menimbulkan keloid. Nah, kalau untuk keloid kalian bisa langsung ke dokter aja ya guys. Oke, untuk pengelupasannya lumayan lama, sekitaran 3 mingguan gitu. Nah, untuk step perawatannya kalian bisa menggunakan serum beauty atau kalian bisa menggunakan bio oil, dan itu sangat efektif. Nah, jadi untuk itu teman-teman yang mau melakukannya, kalian pastinya harus konsul dulu ya guys, biar tahu apakah kalian ini memiliki riwayat kalau misalnya luka itu hasilnya bakalan keloid enggak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu dulu ya. Oke deh, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Bye bye, Nita Bi.